Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan. Pada kali ini saya akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan kebersihan diri dan lingkungan. Di mana pada materi ini nanti kalian akan mengetahui tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan kebersihan diri dan kebutuhan kebersihan lingkungan. Oke, kita bahas untuk yang pertama kali yaitu pemenuhan kebutuhan kebersihan diri atau perawatan diri. Kebersihan diri atau personal hygiene itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah personal. Personal itu bisa diartikan sebagai perorangan, ya. Sedangkan hygiene itu berarti bersih. Kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Ya, jadi kebersihan seseorang itu bisa menentukan kesejahteraan fisik dan psikologinya atau psikisnya. Tujuan dari kebersihan diri yang pertama adalah untuk mempertahankan perawatan diri baik secara sendiri maupun dengan menggunakan bantuan. Di sini yang dimaksud dengan menggunakan bantuan adalah untuk orang-orang yang sedang bed rest total atau untuk klien yang dengan penyakit stroke. Yang kedua, melatih hidup sehat dan bersih dengan cara memperbaiki gambaran atau persepsi terhadap kesehatan dan kebersihan serta menciptakan penampilan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Yang ketiga, membuat rasa nyaman dan relaksasi dapat dilakukan untuk menghilangkan kelelahan serta mencegah infeksi. Yang keempat, mencegah gangguan sirkulasi darah dan mempertahankan integritas pada jaringan. Selanjutnya yaitu jenis perawatan diri. Jenis perawatan diri di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perawatan diri berdasarkan waktu, kemudian yang kedua yaitu perawatan diri berdasarkan tempat. Ya, kita bahas yang terlebih dahulu yaitu perawatan diri berdasarkan waktu. Yang pertama, perawatan dini hari. Perawatan dini hari biasanya dilakukan pada waktu bangun tidur, ya, untuk melakukan tindakan. Biasanya perawatan diri yang dilakukan pada dini hari itu seperti gosok gigi dan cuci muka, ya. Kemudian untuk persiapan melaksanakan tindakan, yang dimaksud tindakan di sini yaitu seperti pengambilan bahan untuk pemeriksaan, ya, baik itu urin maupun feses. Kemudian yang kedua, perawatan pagi hari. Perawatan pagi hari ini dilakukan pada saat setelah melakukan makan pagi, ya. Biasanya di sini itu pasien buang air besar atau buang air kecil, ya. Kemudian mandi atau mencuci rambut, ya, melakukan perawatan kulit, melakukan pijatan pada punggung, kemudian membersihkan mulut, kuku, dan rambut, serta merapikan tempat tidurnya. Ya, yang ketiga yaitu perawatan siang hari. Perawatan siang hari ini biasanya dilakukan setelah melakukan berbagai tindakan pengobatan atau pemeriksaan dan setelah melakukan makan siang, ya. Biasanya perawatan diri pada siang hari ini itu antara lain mencuci muka, tangan, membersihkan mulut, merapikan tempat tidur, serta melakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan kesehatan pasien. Oke. Yang keempat yaitu perawatan menjelang tidur. Ya, dilakukan pada saat pasien menjelang tidur.
agar pasien dapat tidur dan beristirahat dengan tenang. Biasanya perawatan yang dilakukan yaitu perawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, kemudian mencuci tangan dan muka, membersihkan mulut dan memijat daerah punggung. Oke, untuk kebersihan diri, jenis kebersihan diri berdasarkan waktu ya. Tadi dibagi menjadi 4. Kemudian sekarang akan kita bahas untuk perawatan diri berdasarkan tempat. Yang pertama yaitu perawatan diri pada kulit. Kemudian yang kedua, perawatan diri pada rambut. Yang ketiga, perawatan diri pada gigi. Kemudian perawatan diri pada kuku. Dan yang kelima, perawatan diri pada genitalia. Oke, akan kita bahas satu persatu mengenai perawatan diri berdasarkan tempat. Yang pertama, perawatan diri pada kulit. Kulit itu melindungi tubuh dari kuman dan trauma, sehingga diperlukan perawatan yang adekuat atau cukup dalam mempertahankan fungsi kulit tersebut ya. Kemudian kulit itu terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis ya. Oke, sekarang kita bahas tentang fungsi kulit. Yang pertama, melindungi tubuh dari masuknya berbagai kuman dan trauma jaringan bagian dalam sehingga dapat menjaga keutuhan kulit. Yang kedua, mengatur keseimbangan suhu tubuh serta membantu dalam produksi keringat dan penguapan. Kemudian yang ketiga, sebagai alat peraba yang dapat membantu tubuh untuk menerima rangsangan dari luar melalui rasa sakit, sentuhan, tekanan, dan suhu. Yang ketiga, sebagai alat ekskresi keringat melalui pengeluaran air, garam, dan nitrogen. Yang keempat, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit yang bertugas mencegah pengeluaran cairan tubuh secara berlebihan. Yang keenam, memproduksi dan menyerap vitamin D sebagai penghubung atau pemberi vitamin D dari sinar ultraviolet yang datang dari sinar matahari. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kulit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kulit yang pertama yaitu usia. Yang kedua yaitu jaringan kulit. Kemudian yang ketiga itu lingkungan. Untuk usia, perubahan kulit dapat ditentukan oleh usia seseorang. Hal ini dapat terlihat pada bayi yang berusia relatif masih muda dengan kondisi kulit yang sangat rawan terhadap berbagai trauma atau masuknya kuman. Sebaliknya, pada orang dewasa, keutuhan kulit sudah memiliki kematangan sehingga fungsi sebagai pelindung sudah baik dibandingkan dengan kulit pada bayi yang lebih relatif sensitif ya. Kemudian untuk jaringan kulit, perubahan dan keutuhan kulit dapat dipengaruhi oleh struktur jaringan kulit. Apabila jaringan kulit rusak, maka terjadilah perubahan pada struktur kulit tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu lingkungan atau kondisi lingkungan ya. Beberapa kondisi atau keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi keadaan kulit secara utuh antara lain keadaan panas, kemudian adanya nyeri akibat sentuhan serta tekanan. Oke, selanjutnya yaitu tindakan perawatan kulit. Tindakan perawatan kulit itu biasanya dilakukan dengan cara memandikan pasien. Untuk pasien yang bisa bergerak aktif atau bergerak bebas, maksudnya bisa turun dari tempat tidur, disarankan untuk mandi sendiri. Sedangkan untuk pasien yang
stroke atau tidak bisa turun dari tempat tidur, atau pasien yang sedang bed rest total itu perlu bantuan untuk dimandikan ya. Untuk mandi atau memandikan pasien itu bertujuan untuk menjaga kebersihan tubuh, kemudian mengurangi infeksi akibat kulit kotor, memperlancar sistem peredaran darah, dan menambah kenyamanan bagi pasien. Untuk bahan dan alat serta prosedur tindakan untuk memandikan pasien di tempat tidur, kalian bisa membaca pada modul yang sudah saya berikan ya. Nanti akan kita praktekkan pada saat pertemuan setelah kita melakukan UTS ya. Selanjutnya, dampak positif dan negatif perawatan kulit. Dampak positif yang pertama, apabila kita melakukan mandi setiap hari, kulit akan lebih bersih dan sehat. Yang kedua, kulit wajah akan bersih dari masalah jerawat atau akne jika dilakukan dengan benar perawatannya. Ya, perawatan benar maksudnya di sini yaitu menggunakan sabun wajah untuk wajah, ya, agar wajah tersebut terbebas dari masalah jerawat. Apabila kita menggunakan sabun badan ya ke muka, itu akan mengakibatkan kulit muka itu menjadi kering ya. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama, apabila terlalu sering terpapar matahari akan menyebabkan kerusakan pada serat elastin yang memberikan kelenturan pada kulit, juga kolagen yang membentuk serta menunjang jaringan kulit. Yang kedua, apabila melakukan perawatan wajah menggunakan sabun mandi, maka kulit akan menjadi kering. Kemudian, perawatan diri pada rambut. Fungsi perawatan diri pada rambut yaitu untuk proteksi dan pengaturan suhu. Indikasi perubahan status kesehatan diri itu juga bisa dilihat dari kerontokan rambut ya, atau rambut yang mudah rontok. Itu bisa disebabkan atau bisa sebagai akibat dari kekurangan gizi ya. Kemudian masalah atau gangguan pada perawatan rambut. Yang pertama yaitu kutu rambut ya. Biasanya kutu rambut ini menyebabkan gatal pada kulit kepala ya. Itu penyebab gatal dari kulit kepala itu adalah lendir-lendir yang dikeluarkan oleh kutu rambut tersebut yang menempel pada kulit kepala kita, yaitu menyebabkan gatalnya kulit kepala kita. Kemudian yang kedua yaitu ketombe. Ketombe ini biasanya terbentuk karena jaringan kulit kepala itu mati. Jadilah terbentuk ketombe ya. Kemudian alopecia. Alopecia ini bisa disebut dengan botak ya. Kemudian yang keempat itu seborrheic dermatitis ya, atau biasa disebut dermatitis seborrheic ya. Itu radang pada kulit di rambut. Dermatitis seborrheic ini gambarannya seperti ketombe, tapi dia tidak bisa digaruk ya. Kalau ketombe itu masih bisa hilang dengan kita garuk ya. Kalau dermatitis seborrheic ini tidak bisa dia ya, tidak bisa digaruk seperti itu. Tapi wujudnya atau terlihatnya seperti ketombe ya. Kemudian agar pasien kita tidak mengalami masalah atau gangguan pada rambut ya, masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, maka kita lakukan tindakan perawatan diri pada rambut ya. Tindakan perawatan diri pada rambut ini biasanya dengan cara mencuci dan menyisir rambut kita. Oke,
Untuk mencuci dan menyisir rambut bagi pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, itu bisa dibantu oleh tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit atau rawat inap ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan kuman-kuman yang ada pada kulit kepala. Kemudian menambah rasa nyaman, membasmi kutu atau ketombe yang melekat pada kulit kepala. Kemudian memperlancar sistem peredaran darah di bawah kulit ya. Oke, selanjutnya apa dampak negatif dan positifnya untuk perawatan rambut? Dampak positifnya, rambut terasa bersih dan wangi, terhindar dari ketombe dan bau yang tidak sedap. Kemudian rambut tidak terasa lengket apabila sering dibersihkan ya. Kemudian dampak negatifnya, jika keseringan mencuci rambut dikhawatirkan terkena ketombe ya. Kemudian sebagian warga Indonesia ialah umat muslim yang menggunakan jilbab. Apabila sehabis keramas langsung menggunakan jilbab, maka rambut menjadi lembab dan berbau tidak sedap ya. Sebaiknya bagi yang menggunakan jilbab itu mengeringkan rambut dulu, baru kita memakai hijab tersebut ya. Oke, dalam perawatan rambut ini kita juga harus memperhatikan ya, atau bisa juga kita sebelum melakukan perawatan rambut kepada pasien kita menanyakan dulu biasanya menggunakan shampoo yang seperti apa. Ditakutkan nanti apabila kita ganti sampo pasien tidak cocok, itu dikhawatirkan akan menimbulkan gatal pada kulit kepala atau iritasi pada kulit kepala mereka ya. Jadi harus ditanyakan dulu dan hati-hati pada saat mencuci rambut ya. Untuk tindakan alat dan bahan sama ya, bisa dilihat dan dibaca pada modul yang sudah saya berikan. Selanjutnya yaitu perawatan diri pada gigi dan mulut. Perawatan gigi dan mulut itu bagian yang penting yang harus diperhatikan kebersihannya ya, sebab berbagai kuman dapat masuk melalui organ ini ya. Nanti jika pasien sudah 3 hari tidak menggosok gigi, bukannya pasien sembuh, malah bagian gigi dan mulutnya terjadi infeksi ya. Jadi harus diperhatikan karena bagian yang sangat penting. Oke, gigi dan mulut itu harus selalu dibersihkan karena kalau tidak dibersihkan gigi dan mulut itu akan menyebabkan terjadinya masalah-masalah atau gangguan pada gigi dan mulut. Masalah-masalah yang terjadi pada gigi dan mulut itu antara lain yang pertama adalah halitosis. Halitosis ini bau nafas tidak sedap yang dapat disebabkan oleh karena adanya kuman atau mikroorganisme lainnya ya. Jadi harus sering membersihkan gigi dan mulut ya. Kemudian gingivitis. Gingivitis ini radang pada daerah gusi ya. Selanjutnya karies. Karies ini radang pada daerah gigi. Jadi beda ya gingivitis dan karies gigi. Kalau gingivitis itu pada gusi, kalau karies pada gigi, peradangan pada gigi karies itu. Yang keempat yaitu stomatitis ya. Stomatitis, biasanya stomatitis ini terjadi pada mukosa atau rongga mulut ya. Radang yang terjadi pada mukosa atau rongga mulut atau yang disebut sariawan ya. Yang selanjutnya yaitu
periodontal disease. Periodontal disease itu yaitu gusi yang mudah berdarah atau bengkak, ya. Bisa disebut juga gusi berdarah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kilosis. Kilosis ini bibir pecah-pecah, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu glostitis. Glostitis itu radang pada lidah, ya. Jadi masalah-masalah gigi ini tidak akan muncul kalau perawatan gigi dan mulut itu dilakukan secara rutin, ya. Menggosok gigi, kumur, seperti itu, ya. Kemudian di sini untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kita bisa melakukan tindakan untuk membersihkan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencegah infeksi pada mulut akibat kerusakan pada daerah gigi dan mulut, membantu menambah nafsu makan serta menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi kalau gigi dan mulut itu bersih, ya, tidak berbau, itu bisa menambah nafsu makan kita, ya. Jadi makan tuh enak, ya, tidak pada saat makan terus bernafas bau tidak sedap. Jadi selera makan itu sudah berubah, ya. Oke, selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif perawatan gigi dan mulut. Sebelum membahas tentang dampak positif negatif sama untuk alat, bahan, dan tindakan kita bisa baca untuk di modul, ya, yang sudah saya berikan. Oke, dampak positif dan negatif untuk perawatan gigi dan mulut, yaitu dampak positifnya dulu, ya. Dampak positifnya yaitu apabila sering menyikat gigi dengan benar akan terhindar dari karies atau lubang gigi dan gusi pun sehat, ya. Kemudian mulut tidak berbau dan lebih percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tuh, kalau contoh kalau kalian, ya, mulutnya bau, ya, tidak pernah membersihkan gigi dan mulut, itu pasti mau berbicara dengan temannya saja kan selalu menutup mulutnya atau agak menghindar, agak jauh, ya, seperti itu. Terus kalau kita bersihkan secara rutin gigi dan mulut kita, tidak akan mengakibatkan terjadi bau karena kuman atau mikroorganisme yang berada di gigi yang membuat gigi kita atau mulut kita bau itu tidak ada, ya. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu karang gigi menumpuk bisa menyebabkan gigi berlubang dan sering terasa nyeri pada gusi. Kemudian aroma mulut pun tidak sedap, ya. Oke, selanjutnya perawatan diri pada kuku, ya. Kuku itu aspek penting, ya, karena kuman bisa masuk melalui kuku. Jadi kuku itu harus tetap dalam keadaan yang bersih. Oke. Masalah-masalah atau gangguan pada kuku. Ada beberapa masalah yang terjadi pada kuku. Yang pertama yaitu ingronail. Ya, bisa kita lihat pada gambar. Ya, ingronail itu adalah kondisi di mana ujung kuku tumbuh ke dalam kulit, ya. Bisa terjadi pada kuku jempol kaki. Biasanya pada kuku jempol kaki itu kan sering, ya, bagian pinggirnya itu tidak tumbuh ke atas tapi tumbuhnya tenggelam ke dasar kulit atau ke bawah kulit, ya. Kemudian yang kedua, paronisia. Paronisia ini, oke, kita bisa lihat di gambarnya, ya. Di samping-samping kuku itu terdapat nanah, ya, atau radang pada daerah sekitar kuku, ya. Kemudian Ramshorn nail.
kita bisa lihat pada gambar. Ramshornhain ini yaitu gangguan kuku yang ditandai pertumbuhan yang lambat disertai kerusakan dasar kuku atau terjadi infeksi, ya. Ramshornhain itu bisa disebut juga dengan onisogriposis. Kemudian gangguan kuku yang selanjutnya yaitu bahu tidak sedap, ya. Bahu tidak sedap ini biasanya merupakan reaksi dari mikroorganisme yang menyebabkan bahu tidak sedap, ya. Untuk mengatasi masalah-masalah atau gangguan pada kuku, kita perlu mempertahankan kebersihan pada kuku atau dengan cara memotong kuku kita. Cara perawatan kuku merupakan tindakan pada pasien yang tidak mampu merawat kukunya sendiri, ya. Tujuannya untuk menjaga kebersihan kuku dan mencegah timbulnya luka atau infeksi akibat garukan dari kuku. Jadi kalau kuku yang panjang itu contohnya kuku pada tangan, kuku jari-jari tangan kita panjang. Ketika kita gatal atau menggaruk bagian tubuh yang lain, itu bisa mengakibatkan luka pada bagian tubuh itu. Setelah luka ada kuman yang menempel pada bekas luka itu, nanti akan terjadi infeksi, ya. Jadi kuku itu harus tetap bersih dan pendek. Untuk tindakan, ya, bahan, alat dan tindakan bisa dilihat di modul, ya. Untuk dampak negatif dan positif pada perawatan kuku, untuk dampak positifnya, bila kita rajin membersihkan kuku, maka kuku akan menjadi bersih dan tidak akan terjadi penumpukan kotoran atau jamur pada kuku kita. Kemudian bau pada kaki itu tidak akan terjadi jika kita sering membersihkan kuku-kuku kita. Kemudian dampak negatifnya, apabila jarang menggunting kuku, maka kuku akan menjadi panjang dan bisa menjadi sarang kuman, ya. Kemudian jika kuku tidak pernah dibersihkan, ketika kita memakai sepatu, maka jari-jari kita akan terasa sakit sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap, ya, pada kaki kita. Oke, selanjutnya yaitu perawatan diri pada genitalia. Untuk perawatan diri pada genitalia ini biasanya dilakukan pada organ eksterna atau genitalia eksterna, ya. Di sini dijelaskan genitalia eksterna itu terdiri dari mons veneris, kemudian labia mayora, labia minora, kemudian klitoris, kemudian uretra, vagina, perineum dan anus, ya. Nah, pada perawatan genitalia ini biasanya membersihkannya itu dengan cara vulva hygiene, ya. Tindakan perawatannya berupa vulva hygiene, ya. Vulva hygiene ini tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi pada vulva dan menjaga kebersihan pada vulva, ya. Tindakan vulva hygiene ini dilakukan pada pasien yang tidak mampu membersihkan vulva sendiri, ya. Jika pasien masih bisa pergi ke toilet atau kamar mandi sendiri, itu disuruh membersihkan atau cebok, ya. Tapi tetap diajarkan ceboknya caranya seperti apa, ya. Cebok yang baik itu dengan cara dari arah mons veneris ke arah anus, ya, bukan dari arah anus ke arah sebaliknya, ya, bukan sebaliknya, tapi dari atas ke bawah, ya. Kemudian untuk prosedur tindakan dan bahan serta alat bisa kalian baca di
handout yang sudah saya berikan ya. Kemudian untuk dampak positif dan negatifnya perawatan genitalia. Dampak positifnya akan terasa wangi dan tidak menimbulkan rasa gatal pada genitalia ya. Terhindar dari jamur atau keputihan yang berbau tidak sedap. Jadi kalau orang sering merawat genitalia atau sering membersihkan genitalianya itu tidak akan menimbulkan gatal akibat dari jamur ya. Kalau ada jamur bisa mengakibatkan keputihan juga ya. Kemudian untuk dampak negatifnya itu bisa terjadi keputihan dan bau, dan yang lebih mengkhawatirkan itu akan berdampak menjadi kanker ya. C selanjutnya yaitu tadi kan sudah kita bahas tentang pemenuhan kebutuhan perawatan diri. Nah, kita sekarang akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan lingkungan ya. Pemenuhan kebutuhan lingkungan ini sangat penting ya, karena bukan hanya perawatan diri saja. Kalau seandainya personalnya atau perawatan dirinya sudah terpenuhi, tetapi keadaan lingkungan sekitarnya masih kotor, masih belum terpenuhi kebutuhan lingkungannya, itu sama saja kan membuat pasien itu tidak nyaman ya. Jadi kebutuhan kebersihan lingkungan itu juga sangat penting bagi pasien ya. Kebutuhan kebersihan lingkungan yang dimaksud di sini adalah kebersihan pada tempat tidur pasien ya. Melalui kebersihan tempat tidur diharapkan pasien dapat tidur dengan nyaman tanpa gangguan selama tidur, sehingga dapat membantu proses penyembuhan. Pemenuhan kebutuhan ini melalui prosedur penyiapan tempat tidur tertutup atau tempat tidur terbuka ya. Jadi lingkungan itu mempengaruhi kenyamanan dan pemulihan cepat atau tidaknya pasien itu pulih, mempengaruhi ya. Kemudian untuk tindakan menyiapkan tempat tidur, baik tempat tidur tertutup, terbuka, atau mengganti spray dengan pasien tetap di tempat tidur, itu bisa kalian baca prosedurnya ya di modul yang sudah saya berikan kemarin. Oke, mungkin untuk pertemuan pada kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga pertemuan ini menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan untuk kalian, dan jangan lupa jangan hanya dari apa yang saya berikan saja, tetapi kalian juga harus mencari referensi-referensi lain ya. Boleh dari buku atau kalian bisa baca dari internet atau media sosial, barangkali ada poster-poster ya, atau ada jurnal gitu. Kalian bisa membaca-baca ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.